Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Via. Selamat datang di konten terbaruku namanya Films. Di konten ini aku bakal ceritain beberapa pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari sebuah film yang kayak movie sama series atau drama. Karena selama libur ini memang kerjaanku nonton terus. Aku juga percaya bahwa nonton itu bukan cuma sekedar hobi mengisi waktu luang, tapi juga kita bisa mengambil pelajaran hidup dari sana. Untuk film yang pertama, aku akan ceritakan pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari drama asal Korea Selatan, Reply 1988. Nah, sebenarnya drama ini tuh keluaran tahun 2015-2016, tapi belakangan ini booming lagi di Indonesia karena ditonton oleh Dian Sastro dan Nicholas Saputra. Tapi emang sih, drama ini worth to watch banget. Well, Reply 1988 ini menceritakan tentang 5 orang sahabat yang menghabiskan masa muda mereka bersama-sama. 4 laki-laki dan 1 perempuan, yaitu Jung Won, Choi Taek, Choi San-woo, Dong Ryong, dan Dok Sun. Mereka hidup bertetangga di Gang Sangmundong, kota Seoul. Masing-masing dari mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, baik dalam hal sosial maupun keluarga. Yang bikin drama Korea ini menarik adalah pembawaannya yang bikin kita seakan-akan ngerasain hidup di tahun 1988. Zaman dimana kita merasakan kehangatan sesungguhnya. Karena kan nggak ada smartphone gitu ya, jadi hubungan antar tetangga tuh deket banget. Bukan hanya tokoh anak-anaknya, tapi juga orang tuanya. Dan mereka punya konflik tersendiri, seperti pendidikan, hubungan dengan keluarga, kisah cinta, dan lain sebagainya. Nah, makanya ada banyak hal yang sebenarnya bisa kita pelajari dari drama ini. Kalau kalian googling, itu pasti bakal ada banyak banget yang muncul. Tapi di sini aku hanya akan ceritain 3 aja dari pendapatku pribadi. Yang pertama, parenting atau cara mendidik orang tua ke anaknya. Nah, dari drama ini, kita kan dilihatin tuh 5 keluarga ini punya cara mendidik mereka masing-masing. Parenting ini membentuk karakter si anak bukan hanya ketika mereka kecil, tapi terbawa hingga mereka dewasa. Karena ini kan pembiasaan dari rumah. Salah satu contoh yang bisa jadi bukti adalah cara Jung Won dan Choi Taek menyatakan perasaan mereka ke Dok Sun. Salah satu dari mereka terbiasa jujur, lebih terbuka dalam menyampaikan pikirannya. Sedangkan yang satu lagi, sebenarnya dia nggak pendiam sih, cuman kelihatan agak gengsi gitu. Dia peka, langsung dengan tindakan juga, cuman nggak bisa ngomong secara verbal gitu loh. Sedangkan kalau misalnya cewek nih ya, kita kan pasti mau dikasih kejelasan gitu nggak sih? Nah akhirnya, yang terbiasa terbukalah yang mendapatkan hati Dok Sun. Yang kedua, toxic positivity issue. Isu toxic positivity ini diberikan di awal-awal drama. Jadi diceritakan, Choi Taek ini adalah seorang atlet biduk atau atlet Go. Suatu hari, dia kalah main Go, padahal biasanya menang terus. Semua orang di sekitarnya, pelatihnya, teman sesama atlet, bahkan tetangga-tetangganya yang orang tua, mengucapkan hal yang hampir sama. Ah, nggak apa-apa, nggak harus menang terus, semangat ya. Padahal Choi Taek ngerasa kayak ada yang mengganjal gitu di hatinya. Nah, ketika dia ketemu sama teman-teman dekatnya, Jung Pal, San-woo, Dong Ryong, Dok Sun, mereka berempat justru marahin Choi Taek. Dih, kenapa sih lu kok bisa kalah? Harusnya tuh menang. Akhirnya, mereka nyuruh Choi Taek buat mengumpat aja untuk mengekspresikan kekesalannya. Bahkan, Choi Taek harus diajarin dulu cara mengumpat. Akhirnya, dia merasa lega dan senang. Menurutku, isu toxic positivity ini relate banget di kehidupan kita. Sebagai manusia, kita tuh nggak harus 7 hari 24 jam, setiap menit, setiap detik, good vibes only, atau selalu merasa bahagia. Enggak. Karena kita diciptakan juga dengan banyak emosi, marah, sedih, kecewa, kesal, dan lain sebagainya. Dan gak apa-apa kok kita merasakan hal itu.
Nggak apa-apa kok kita mengekspresikan hal itu, tapi tentu tanpa merugikan orang lain ya. Bahkan di drama terbarunya Kim So Hyun aja, judul dramanya kan It's Okay to Not to Be Okay. Nggak apa-apa untuk merasa nggak baik-baik aja. Yang ketiga, percaya diri dan suportif. Jadinya 4 deh. Tapi beneran deh, kayaknya kedua hal ini saling terkait gitu menurutku. Jadi diceritain di sini mereka akhirnya sempat kelas 12 juga, akhir masa SMA. Semua orang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi atau menjajaki kehidupan selanjutnya. Aku sangat relate dengan hal ini. Kenapa? Karena saat kita kelas 12 tuh ya, kita pasti merasakan hal yang sama. Kelas 12 itu adalah waktu di mana kita tuh bingung masa depan kita akan seperti apa. Mau kuliah di mana, ambil jurusan apa, mau jadi apa, nanti ketika dewasa kerja di mana, dan banyak pikiran yang lain. Begitu juga yang dipikirkan oleh mereka. Mungkin buat Sanwo dan Jungpal, mereka nggak perlu sulit berpikir, karena mereka pinter. Jadi mau pilih kuliah di mana tuh terasa lebih mudah. Berbeda sekali dengan Dongryong dan Doksun, karena mereka lumayan ranking agak terakhir di sekolah. Tapi at the end of the day, mereka menunjukkan kalau tiap orang bisa sukses dengan jalannya masing-masing. Ketika mereka nggak kuliah, bukan berarti hidup mereka selesai. Bahkan ada satu tokoh lagi namanya Jungbong. Dia kakaknya Jungwan. Udah 7 tahun gap year, terus 5 tahun nggak lulus-lulus di jurusan hukum. Tapi akhirnya dia juga bisa sukses, walaupun kerjaannya nggak linear dengan kuliahnya. Apa itu salah? Enggak. Setiap orang berhak menentukan hidupnya masing-masing. Dan ini juga nggak lepas dari support atau dukungan keluarga dan sahabat mereka, yang tentu juga nggak pernah menyalahkan. Ada banyak jalan menuju Roma, ada banyak jalan menuju sukses, dan setiap orang punya jalannya masing-masing. Nah, itu deh beberapa hal yang rasanya bisa kita pelajari dari drama Reply 1988. Aku sangat merekomendasikan kalau kalian punya waktu luang untuk menonton drama ini. Karena kita akan dibuat seakan benar-benar ikut tumbuh di gang Sang Mundong. Walaupun durasinya panjang, terus juga sampai 20 episode, tapi aku jamin kalian enggak akan menyesal. Makasih udah nonton sampai habis dan nyimak sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.